Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi Structure Tuple ITP yang saya ambil dari bukunya Longman terkait dengan Sentence with One Clause, di mana ada 5 bahasan utama yang akan saya bahas, yaitu mengenai sentence has a subject and verb, kemudian object preposition, appositive, present participle, dan past participle. Oke, langsung saja kita bahas satu per satu. Untuk yang pertama adalah terkait dengan sentence has a subject and a verb. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa kalimat di dalam bahasa Inggris itu harus memiliki setidaknya satu subjek dan juga satu verb. Bisa dilihat di sini contohnya bla 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 was picked up for miles on the freeway. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada was picked up yang merupakan sebuah verb. Oke, karena kalimat dalam bahasa Inggris itu harus memiliki subjek dan juga verb, dan di sini belum ada subjeknya, maka kita membutuhkan subjek untuk kalimat ini. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D, yang bisa menjadi subjek itu adalah jawaban C dan jawaban D. Oke, kemudian lihat di sini, yang membedakan jawaban C dan D itu adalah kalau yang jawaban C, traffic, ini merupakan noun dalam bentuk singular. Saya tulis di sini singular kayak gini. Sedangkan kalau yang jawaban D, cars ini merupakan noun dalam bentuk plural. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan verbnya di sini karena verbnya udah diketahui nih, di mana di sini ada was yang mengindikasikan bentuk verb singular. Nah, saya tulis S di sini, verb singular. Karena verbnya singular, maka subjeknya juga harus singular. Karena subjek dan verb itu harus sesuai. Kalau subjeknya singular, maka verbnya singular. Begitupun sebaliknya, kalau subjek plural, maka verbnya plural. Sehingga di antara jawaban C dan D, yang tepat itu adalah yang C, di mana kita membutuhkan subjek dalam bentuk singular. Dalam hal ini adalah traffic. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua terkait dengan objek preposisi. Nah, preposisi itu diikuti oleh sebuah noun, pronoun, jiran ataupun noun clause yang disebut sebagai objek preposisi. Jika sebuah kata adalah objek preposisi, maka kata tersebut bukanlah sebuah subjek. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi ya. Jadi, kalau kata itu adalah objek preposisi, maka kata tersebut bukanlah sebuah subjek. Nah, tadi seperti yang telah saya jelaskan, objek preposisi di sini bisa berupa noun, kemudian pronoun, jiran, ataupun noun clause. Sedangkan untuk preposisi sendiri, itu bisa berupa in, at, kemudian of, to, by, behind, on, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, objek preposisi sering mengecoh di dalam pertanyaan tipe structure tuple ATP karena sering dikira sebagai subjek. Jadi kita bisa perhatikan di sini contohnya with his friend bla 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 phone the movie theater. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada phone yang merupakan sebuah verb dalam bentuk past tense atau verb kedua. Nah, selanjutnya kalau teman-teman tidak memperhatikan secara detail, friend di sini bisa diartikan atau disalahartikan sebagai sebuah subjek dari kalimat ini. Padahal kalau teman-teman perhatikan, di sini ada with yang merupakan sebuah preposisi. Oke, sehingga his friend di sini bukan merupakan sebuah subjek, melainkan sebuah objek dari preposisi of kayak gini. Nah, jadi ini yang sering banget keliru atau mengecoh
peserta TOEFL ketika mengerjakan tipe soal structure tuple ATP, karena sering mengira friend di sini yang merupakan objek preposisi sebagai subjek, padahal friend di sini bukan merupakan sebuah subjek. Nah, karena friend di sini merupakan objek preposisi dan belum ada subjek untuk kalimat ini, maka di sini kita membutuhkan subjek. Oke, sehingga dari jawaban A sampai D yang bisa menjadi subjek untuk melengkapi kalimat ini menjadi kalimat yang benar itu adalah B, di mana he di sini merupakan subjek untuk verb found, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga mengenai apositif. Apositif sering dikira sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Jadi sebenarnya apa sih apositif itu? Jadi apositif ini adalah sebuah noun yang berada sebelum atau sesudah noun lain dan memiliki arti yang sama dengan noun tersebut. Kayak gitu ya. Bisa dilihat di sini untuk rumusnya, apositif bisa berada di tengah sebuah kalimat atau berada di awal sebuah kalimat. Ketika berada di tengah kalimat, maka rumusnya adalah subjek, kemudian diikuti apositif, kemudian diikuti verb. Bisa dilihat di sini, Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Nah, a really good mechanic ini merupakan sebuah apositif yang menerangkan si Tom, kayak gini. Dan yang perlu teman-teman perhatikan di sini, ketika apositif berada di tengah sebuah kalimat, jadi ciri khasnya itu ada dua tanda koma yang mengapit si apositifnya ini, kayak gitu. Sedangkan ketika positif berada di awal sebuah kalimat, maka rumusnya adalah apositif, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti verb. Bisa dilihat di sini contohnya, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Nah, teman-teman perhatikan, a really good mechanic ini merupakan sebuah positif yang bisa kita lihat dia menerangkan si Tom yang merupakan subjek dari kalimat ini. Dan ketika positifnya berada di awal sebuah kalimat, maka ada tanda koma yang memisahkan si apositif dengan si subjeknya. Kayak gitu ya. Bisa dilihat di sini contohnya, bla bla bla, George is attending the lecture. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada is attending yang merupakan verbnya. Oke, selanjutnya ketika teman-teman nggak jeli memperhatikan kalimat ini, maka teman-teman bisa mengira bahwa si George ini merupakan sebuah subjek. Tetapi kalau kita perhatikan secara detail, di sini ada ciri khas nih, ada dua tanda koma yang mengapit si George. Sehingga kalau kita perhatikan, si George ini bukan merupakan subjek, melainkan sebuah apositif. Nah, saya tuliskan seperti ini. Oke, sehingga di sini kita membutuhkan yang namanya subjek karena belum ada subjek untuk verb is attending. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan di antara jawaban A sampai D yang bisa menjadi subjek untuk kalimat ini adalah yang D, di mana my friend di sini akan menjadi subjek untuk kalimat ini dan George yang merupakan apositif ini dia merujuk atau menerangkan si subjeknya my friend, kayak gitu. Oke, lanjut ke pembahasan keempat mengenai present participle. Nah, present participle ini adalah sebuah verb yang berakhiran ing. Contohnya seperti talking ataupun reading. Nah, present participle bisa menjadi bagian dari sebuah verb jika ada verb be. Nah, verb be itu semisal kayak am, is, are, was, were, dan sebagainya. Atau bisa juga menjadi adjektif jika berdiri sendiri. Nah, jadi itu adalah dua fungsi dari present participle, yaitu bisa menjadi bagian dari verb jika ada verb be, atau bisa menjadi adjektif jika berdiri sendiri.
Oke, teman-teman bisa lihat di contoh 1, the man is talking to his friend. Oke, perhatikan di sini talking yang merupakan bentuk present participle. Karena di sini ada verb be is, maka si talking ini menjadi bagian dari verb. Oke, selanjutnya di contoh berikutnya, the man talking to his friend has a beard. Nah, teman-teman perhatikan yang menjadi verb dari kalimat ini adalah has. Oke, selanjutnya karena si talking ini dia berdiri sendiri, maka perannya adalah sebagai adjective, bukan sebagai bagian dari verb, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. The child, bla bla bla, playing in the yard is my son. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada the child yang merupakan sebuah subjek. Kemudian di sini yang merupakan verbnya itu adalah is. Oke, sehingga playing di sini karena dia berdiri sendiri, maka kedudukan present participle ini adalah sebagai adjective, bukan merupakan bagian dari verb. Karena udah ada subjek dan juga ada verb, maka kita nggak butuh subjek lain. Oke, dalam hal ini he. Kemudian kita juga nggak butuh verb lainnya. Dalam hal ini adalah is dan juga was. Karena nantinya akan ekstra subjek dan juga ekstra verb. Sehingga untuk melengkapi kalimat ini, jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, lanjut ke pembahasan terakhir mengenai past participle. Nah, kalau tadi present participle itu dia berakhiran ing, kalau past participle ini biasanya berakhiran ed. Tetapi fungsinya itu sama kayak present participle, yaitu bisa menjadi bagian dari sebuah verb jika ada bentuk have di sini, kayak have, has, ataupun had, atau bentuk verb tadi ya, seperti seperti is, am, are, kemudian was, were, dan sebagainya. Atau bisa juga menjadi sebuah adjective jika berdiri sendiri. Ya, jadi fungsinya itu sama kayak present participle. Cuman tadi kalau present participle itu berakhiran ing, kalau past participle ini biasanya berakhiran ed. Kita lihat contoh 1 di sini. The family has purchased a TV. Nah, di sini ada purchase yang merupakan bentuk past participle yang karena ada has di sini, maka purchase di sini menjadi bagian dari verb. Sedangkan di contoh berikutnya, the TV purchased yesterday was expensive. Nah, yang menjadi verb dari kalimat ini tuh adalah was. Sedangkan purchase di sini karena berdiri sendiri, maka menjadi sebuah adjective. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. The packages bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada the packages yang merupakan subjek. Kemudian kita perhatikan yang menjadi verb dari kalimat ini adalah will arrive. Oke, ini adalah verbnya, sehingga mailed di sini yang merupakan bentuk past participle karena berdiri sendiri, maka perannya adalah sebagai adjective. Oke, sehingga kita karena udah ada subjek dan juga ada verb, kita nggak butuh yang namanya have di sini, karena udah ada will arrive yang merupakan verbnya, jadi kita nggak butuh extra verb, kemudian were juga kita nggak butuh, dan them di sini yang merupakan objek juga kita nggak butuh ya. Sehingga dari jawaban A sampai D, yang tepat itu adalah yang D, di mana just ini akan melengkapi kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Untuk soal nomor 1, the North Platte River, bla bla bla, from Wyoming into Nebraska. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada the North Platte River yang merupakan sebuah subjek dalam bentuk singular. Kenapa subjeknya singular?
Karena setelah river ini gak ada tambahan s, sehingga bentuknya singular. Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan di sini belum ada verbnya nih. Karena kan kalau kalimat itu harus memiliki setidaknya satu subjek dan satu verb. Oke, jadi kita butuh verb di sini. Dan verbnya itu kan harus sesuai sama subjeknya. Karena subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Oke, di antara jawaban A sampai D yang merupakan verb dalam bentuk singular itu adalah yang B, di mana flows di sini merupakan verb dalam bentuk singular karena ada tambahan S di sini. Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman perhatikan, perbedaan river di sini yang merupakan subjek singular dengan flows di sini yang merupakan verb singular. Kalau tadi ketika noun itu tidak ditambahkan S, maka dia kedudukannya adalah singular, sedangkan verb ketika ditambahkan S justru yang menjadi verb dalam bentuk singular. Jadi itu perbedaannya yang mungkin perlu teman-teman perhatikan ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Bla bla bla, Biloxi receive his name from a shoe word meaning first people. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada receive yang merupakan verb dalam bentuk past tense atau verb kedua ya. Selanjutnya di sini ada Biloxi. Nah, kalau teman-teman gak cermat, Biloxi ini kan bisa disalahartikan sebagai sebuah subjek. Tetapi kalau ini sebagai subjek, maka kita nggak bisa menemukan jawaban yang tepat di antara A sampai D. Sehingga kemungkinannya Biloxi di sini bukan merupakan sebuah subjek, tetapi merupakan sebuah objek preposisi. Nah, karena ada objek preposisi, maka tentu kita membutuhkan yang namanya preposisi. Oke, selanjutnya karena belum ada subjek untuk verb receive, maka kita juga membutuhkan subjek. Sehingga dari jawaban A sampai D yang terdiri dari subjek diikuti preposisi itu adalah jawaban yang A, di mana the city ini merupakan subjek untuk verb receive dan of di sini akan menjadi preposisi untuk objek preposisi Biloxi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. A flight of lions, bla bla bla, up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubs. Oke, teman-teman perhatikan, di sini yang menjadi subjek untuk kalimat ini adalah a flight, di mana ini subjeknya adalah bentuk singular. Oke, selanjutnya teman-teman jangan sampai terkecoh dengan lions, karena lions di sini bukan merupakan sebuah subjek, melainkan sebuah objek preposisi dari of, ya. Jadi bisa saya tuliskan seperti ini, di mana of ini adalah preposisinya, sehingga lions adalah objek preposisi of. Nah, jadi teman-teman jangan sampai terkecoh dengan lions dan menyalahartikan lions ini sebagai subjek. Kalau teman-teman mengartikan si lions ini sebagai subjek, di mana di sini ada tambahan s, dan kalau diartikan sebagai subjek itu kan nanti akan menjadi subjek dalam bentuk plural, sehingga nanti verbnya juga kan harus plural. Nah, sehingga nanti teman-teman akan memilih jawaban yang C di sini, contain, di mana contain ini karena dia tidak ada tambahan s, berarti akan menjadi verb dalam bentuk plural. Tetapi, teman-teman perlu perhatikan bahwa si lions ini bukan merupakan subjek, melainkan sebuah objek preposisi. Oke, sehingga untuk konten di sini jelas salah jawabannya. Nah, ini yang sering banget mengecoh peserta TOEFL ITP ketika melaksanakan tes di bagian structure ini. Jadi teman-teman perlu perhatikan yang merupakan subjek itu adalah afraid, sehingga karena bentuknya ini adalah singular, maka kita butuh verb dalam bentuk singular.
Oke, teman-teman perhatikan di sini jawaban yang tepat itu adalah yang A, di mana di sini ada can yang merupakan bentuk model. Kalau bentuk model, maka diikuti oleh verb dalam bentuk dasar. Jadi teman-teman perlu perhatikan juga ya, di mana konten yang di A dengan yang di C itu berbeda. Ketika konten ini menjadi bagian dari can, dalam hal ini adalah bentuk modal, maka can di sini merupakan verb dalam bentuk dasar atau verb base verb kayak gini ya. Sedangkan yang di C ini, contain, ketika dia berdiri sendiri, maka dia berperan sebagai verb dalam bentuk plural, bukan verb dasar. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami, perbedaan contain yang di jawaban A sama di jawaban C. Oke. Nah, karena di sini kenapa sih verbnya ini kan harusnya singular? Kenapa kita memilih can contain di sini? Karena kalau can ini bisa dipakai untuk semua subjek, baik itu subjek singular atau subjek plural. Dengan catatan can ini harus diikuti oleh verb dalam bentuk dasar atau base verb kayak gini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bla bla bla, Tiflin are small and white. Oke, teman-teman perhatikan verb dari kalimat ini adalah are, di mana are ini kan merupakan verb dalam bentuk plural. Nah, teman-teman jangan sampai terkecoh dengan Tiflin ini. Nah, karena biasanya kan ketika kita melihat sebuah noun yang berada sebelum verbnya itu, maka sering diartikan sebagai subjek. Nah, sedangkan di sini verbnya udah diketahui nih, are yang merupakan verb dalam bentuk singular. Sedangkan Tiflin kalau dijadikan subjek itu akan menjadi subjek singular. Dan ini adalah salah karena tidak sesuai dengan verbnya yang merupakan bentuk plural. Sehingga kalau Tiflin ini bukan subjek, maka Tiflin ini akan berperan sebagai objek preposisi ya, bukan subjek. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Sehingga kalau ada objek preposisi, maka sebelumnya pasti ada preposisi. Dan karena belum ada subjek untuk verb are, maka kita membutuhkan subjek dalam bentuk plural. Karena verbnya juga merupakan bentuk plural. Nah, dari jawaban A sampai D yang terdiri dari subjek plural kemudian diikuti preposisi itu adalah yang D. Di mana di sini ada the flowers yang merupakan subjek dalam bentuk plural. Kemudian of di sini akan menjadi preposisi untuk objek preposisi the Tiflin. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan adanya Tiflin yang berada langsung sebelum verbnya are. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. The tetracyclines, bla bla bla, antibiotics, are used to treat infections. Oke, teman-teman perhatikan di sini, the tetracyclines ini merupakan subjek dalam bentuk plural. Karena ada tambahan S di sini ya. Oke, selanjutnya verbnya itu adalah are used, dimana ini udah agree atau udah sesuai sama subjeknya yang merupakan bentuk plural. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan nih. Di sini ada dua tanda koma yang mengapit antibiotics di sini. Oke. Berarti kalau ada dua tanda koma yang mengapit ini menjadi ciri khas dari sebuah apositif. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini antibiotics yang merupakan sebuah noun dalam bentuk singular. Di mana kedudukan dari noun di sini dia adalah sebagai objek preposisi ya. Nah, karena dia berperan sebagai objek preposisi,
maka kita membutuhkan yang namanya preposisi dan juga noun lainnya. Sehingga teman-teman bisa cermati di antara jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah noun diikuti dengan preposisi itu adalah cuman jawaban yang C, di mana a family ini adalah sebuah noun, kemudian diikuti oleh of yang merupakan sebuah preposisi yang selanjutnya akan diikuti oleh antibiotics yang merupakan sebuah objek preposisi, di mana a family of antibiotics ini akan menerangkan si subjeknya, yaitu the tetracycline, kayak gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Any possible academic assistance from taking stimulants, bla bla bla, marginal at best. Oke, teman-teman perhatikan di sini yang menjadi subjek untuk kalimat ini adalah yang any possible academic assistance, di mana subjek ini merupakan bentuk singular karena setelah assistance ini nggak diikuti atau ditambahi s, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa abaikan from taking stimulant, karena from ini kan merupakan sebuah preposisi, kemudian taking stimulant berarti merupakan objek preposisi from, kayak gitu. Oke, selanjutnya karena di sini belum ada verbnya, maka kita membutuhkan verb dalam bentuk singular juga, karena harus sesuai sama subjeknya. Oke, sehingga dari jawaban A sampai D yang merupakan verb dalam bentuk singular itu adalah yang C, di mana is di sini akan menjadi verb untuk subjeknya any possible academic assistance. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Henry Adams, born in Boston, bla bla bla, famous as a historian and novelist. Oke, teman-teman perhatikan Henry Adams di sini merupakan sebuah subjek. Kemudian di sini ada born in Boston yang merupakan sebuah apositif. Karena teman-teman perhatikan ketika apositif berada di tengah kalimat, maka yang menjadi ciri khas itu kan ada dua tanda koma yang mengapit seperti ini. Oke, sehingga born in Boston ini yang merupakan sebuah apositif, dia menerangkan si Henry Adams. Oke, selanjutnya karena belum ada verb untuk kalimat ini, maka kita membutuhkan verb. Dalam hal ini adalah verb kedua atau verb dalam bentuk past tense. Oke, sehingga dari jawaban A sampai D yang merupakan verb dalam bentuk past tense itu adalah yang A, di mana became di sini akan menjadi verb untuk subjek Henry Adams. Oke, lanjut ke soal nomor 8. The major cause, bla bla bla, the full of the moon on the earth. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada the major cause yang merupakan sebuah subjek dalam bentuk singular. Oke, selanjutnya karena ini merupakan subjek dalam bentuk singular, maka kita membutuhkan verb dalam bentuk singular juga. Oke, teman-teman perhatikan di jawaban A sampai D yang terdiri dari verb singular itu cuman jawaban B. Oke, di mana di sini ada of yang merupakan preposisi, kemudian diikuti ocean tides yang merupakan objek preposisi. Oke, jadi ini setelah subjek itu kan diikuti preposisi, kemudian objek preposisi, dan juga verb dalam bentuk singular. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Still a novelty in the late 19th century, bla bla bla, limited to the rich. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada still a novelty in the late 19th century yang bisa kita abaikan karena ini hanya sebuah keterangan. Oke, selanjutnya di sini ada limited
yang ketika berperan sebagai verb itu ada dua kemungkinan. Pertama, si limited ini bisa menjadi verb kedua atau bentuk past tense ketika berdiri sendiri, atau si limited ini bisa menjadi verb ketiga atau bentuk past participle dengan syarat seperti telah saya jelaskan di pembahasan terkait past participle. Ketika past participle menjadi bagian dari sebuah verb, maka harus ada be verb atau bentuk have ya, kayak have, has, ataupun had, kayak gitu. Nah, ini adalah syarat ketika past participle menjadi bagian dari sebuah verb. Oke, selanjutnya karena di sini belum ada subjek, maka kita membutuhkan subjek yang diikuti oleh sebuah verb. Nah, dalam hal ini, kalau teman-teman perhatikan, kalimatnya itu adalah menunjuk atau merujuk pada bentuk pasif atau kalimat pasif. Sehingga kalau kalimat pasif, kita membutuhkan yang namanya be verb di sini ya. Oke, jadi kita lihat dari jawaban A sampai D yang terdiri dari subjek kemudian diikuti be verb itu adalah jawaban D, di mana potted gravy ini akan menjadi subjek, kemudian was di sini merupakan bentuk be verb yang bersama dengan limited sebagai past participle ini akan menjadi verb kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. A computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement, blah 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 on a local cable channel during rush hours. Oke, teman-teman perhatikan yang menjadi subjek untuk kalimat ini adalah a computerized map. Oke, teman-teman gak usah pusing ketika melihat soal yang panjang dan fokus saja kepada subjek. Abaikan objek preposisi dan preposisinya. Jadi kalau kita lihat di sini, of kan merupakan sebuah preposisi. Kemudian the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement, ini kita bisa abaikan ya. Selanjutnya kita fokus aja, karena di sini a computerized map ini merupakan subjek dalam bentuk singular, maka kita membutuhkan verb dalam bentuk singular juga. Nah, di antara jawaban A sampai D yang merupakan verb dalam bentuk singular itu adalah A, di mana ers di sini karena ada tambahan s, mengindikasikan verb dalam bentuk singular. Oke, demikian untuk materi terkait dengan sentence with one class yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.